bahwasannya lulusannya itu tidak boleh kita remehkan gitu ya. Jangan sampai bekerja tidak sesuai passion. Ciralu, open your mind. Ngompres, ngobrol prestasi. Sebelum kita berkenalan dengan kakak-kakak yang ada di sini, ya, yang keren-keren ini, saya mau sedikit mengulas tentang SMK. Bahwa SMK dulu sempat, ini opini yang tergambar di masyarakat ya, bahwa SMK pernah orang-orang sudah underestimate. Jadi bahwa SMK adalah sekolah yang yang dipinggirkan, tidak dipilih lah intinya gitu. Padahal kalau sebenarnya kita tahu SMK tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, misalnya sekolah SMA maksudnya. Jadi di SMK kita bisa banyak pilihan, satu kerja atau kuliah. Ya, kita juga sudah ada yang namanya SMK itu punya namanya BMW, bukan bisa bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, sebenarnya SMK ini adalah paket komplit. Jadi jangan ragu lagi semuanya yang mau sekolah, melanjutkan ke sekolah menengah tingkat atas ya, bisa pilih SMK, terutama SMK Negeri 1 Lumajang. Nah, oke lanjut, nggak usah basa-basi banyak nih. Kita kenalan langsung yang ada di sebelah kanan saya yang paling kece. Silakan. Ya, perkenalkan saya Muhammadun, saya lulusan tahun 2013 program jurusan administrasi perkantoran, dan profesi saya sekarang sebagai kepolisian khusus pemasyarakatan. Nah, keren loh SMK, bisa jadi polisi khusus. Dinas di mana Kak Madun? Sekarang lagi berdinas di Blitar. Di Blitar, tidak di Lumajang ya, di Blitar. Masih belum. Iya, jauh-jauh dari Blitar ke sini khusus untuk SMK Negeri 1 Lumajang, khusus untuk adik-adik. Iya, betul sekali. Ya, semuanya yang nanti bergabung nanti bisa tanya jawab langsung sama Kak Madun. Ya. Lanjut, yang cantik di sini, yang manis aja. Iya deh, enggak apa-apa. Bebas. Iya. Silakan perkenalkan. Langsung ya? Iya. Oke. Halo teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah, perkenalkan nama aku Lintang Linggar Bekasi. Aku dulu lulusan akuntansi tahun 2015, terus melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Jember, lulus tahun 2019. Dan saat ini 2019. Maaf, 2020 atau 2019 ya? Nah, ini lupa. 19 dong, 4 tahun. 19, ya. 19. Terus sekarang bekerja di perusahaan startup digital pendidikan di Indonesia, di Ruang Guru. Audio kurang kedengaran ya? Oh, kita kayaknya kurang keras. Iya, oke. Lanjut? Sudah? Lanjut. Nggak perlu nyebutin nomor absen ya, karena udah nggak sekolah. Betul, ya. Udah lulus nih. Ya. Oke. Ya, itu dulu lah perkenalan kita pada sore hari ini. Iya. Tapi sebelum nanti lanjut itu, aja. Aku boleh tanya nih ke Bu Dewi. Iya, silakan. Kenapa saya sama Lintang hari ini bersamaan gitu, kayak tim lomba aja kemarin. Oh, jadi kalian flashback masa lalu. Iya, nostalgia gitu. Kalau dulu kalian sering mewakili SMK ya? Iya, betul. Ada PMR ikut ya Kak Madun, kemudian Kak Lintang tari. Iya. PMR juga kita satu tim. Dan kalian ini sama-sama alumni SMK, tapi yang satu bekerja, yang satu melanjutkan. Betul. Iya, jadi ini makanya kalian kita hadirkan di sini untuk memberi wawasan kepada adik-adik bahwa sebenarnya SMK itu kita bisa kerja ataupun bisa kuliah. Ya, setuju banget. Oke, nah flashback, kenalan sudah, kita flashback ya, flashback. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa kalian adalah sering mewakili sekolah dalam lomba-lomba. Nah, sekarang Kak Madun flashback nih, dulu sekolah itu dipilihkan oleh orang tua atau terpaksa atau memang pilihan sendiri kepingin sekolah di SMK? Kalau dulu saya sih Bu, ini untuk di SMK itu malah ingin banget gitu malah ya. Karena waktu itu keluarga malah merekomendasikan saya bukan di SMK gitu ya. Tapi saya memaksa untuk melanjut di SMK. SMK, betul.
karena menurut saya SMK itu bisa dua opsi sih. Kalau saya punya keterampilan dari jurusan saya di sekolah di SMK itu bisa saya terapkan di dunia kerja, kenapa Betul. tidak gitu. Tapi Iya. terus kan juga tidak ada larangan SMK bisa kuliah gitu ya. Iya, Jadi betul. ya itu sih aku mengambil dua peluang di situ. Peluang Heeh. pertama saya bisa langsung bekerja, keduanya saya bisa kuliah. Jadi gitu. faktor lucknya di mana kita harus mencari sisi itu ya. Kita Iya, harus betul, pinter-pinter, betul. pinter-pinter gimana caranya kalau mau kuliah ya kita bisa langsung lanjut. Hmm. Kalau mau kerja kita juga punya bekal yang Bekal cukup yang ya, cukup. karena kita ada mata pelajaran produktif di situ ya. Betul sekali. Iya. Kalau Kak Lintang gimana? Kalau aku dulu itu faktornya karena keluargaku adalah silsilah keluarga SMK, jadi beda sama Mas Madu nih. Kalau keluargaku Iya. memang silsilahnya SMK semua, dari tante, ibu, om itu SMK semua. Terus kebetulan dulu di SMK 1 Lumajang itu kan jalurnya nggak jalur reguler aja, ada jalur prestasi. Jadi iya. kita yang memang niat ke SMK itu bisa mendahului daftar daripada di sekolah-sekolah lainnya gitu kan Bu. Betul, iya. Nah akhirnya masuk di salah satu jalur tersebut, kemudian masuk ke SMK ternyata juga bukan salah pilih sekolah kayak Iya, gitu, iya, memang banyak benefitnya daripada SMA kalau Iya. menurutku ya. SMK 1 keren ya. Keren banget, Keren kan banget. favorit banget nih Iya. di Lumajang, bahkan bukan di Lumajang loh, di Jawa Timur. Oh ya? Percaya nggak? Percaya dong. Buktinya kita sering memenangkan Ya, kejuaraan kan di Jawa Betul, Timur ya, gitu, betul, dan ya. terpandang juga dong. Iya dong, geng kita Jadi- bergengsi gitu ya. Emang bener. jadi kalau kita lihat dari dua sisi ini, yang satu adalah memang keinginan ya, keinginan Kak Madun tadi keinginan. Kalau Lintang ini kan karena ada garis Iya, garis dari besar. atas ini kan berarti paling tidak sedikit banyak ya, bukan keinginan Keinginan juga pribadi, ya, bukan ya, tapi Bener-bener. oh iya kalau akhirnya punya pandangan kan gitu. Kalau Kak Madun ini kan belum punya pandangan sama sekali bahwa SMK ini yang bagaimana. Nah, ini bedanya. Nah, dan ini kenapa sih kalian memilih, kalau Kak Madun milih jurusan administrasi perkantoran, kalau Kak Lintang memilih jurusan akuntansi. Kenapa? Lintang dulu apa aku Aku dulu nggak ini? apa-apa. Iya, Boleh oke kan? Lintang Iya. dulu deh. Nah, Kalau aku milih jurusan akuntansi karena memang basicku dari SMP suka hitung menghitung. nah. Karena memang dari kecil Berarti itu orangnya perhitungan ya? wah, ya perhitungan banget. Ya enggak lah. Bisa diatur lah kayak gitu. Jadi memang dari kecil suka dalam hal hitung menghitung gitu Kak Madun. Jadi memang akuntansi ya pilihanku sih kayak gitu. Memang salah satu pilihan. Dulu ada dua pilihan sebenarnya Iya. tapi memutuskan akuntansi. Kalau beberapa kali saya sempat sih tanya ke yang sekarang ini ya, yang masih sekolah gitu. Kalian ini masuk akuntansi kenapa? Ada beberapa yang karena terpaksa. Setelah begitu terjun benar-benar masuk ke jurusan akuntansi, mereka ada yang merasa ternyata membosankan Bu. Tapi bagaimana caranya kita harus bertahan kan gitu ya? Ya itu nanti kita Kak Lintang beri motivasi Oke. seperti itu. Oke, Kak Madun kenapa milih administrasi perkantoran? Nah, kalau saya itu sebenarnya dulu punya keinginan untuk ini ya Bu, di multimedia sebenarnya. Iya, Tapi karena waktu zaman aku dulu itu ada namanya tes psikotes Bu ya. Iya, betul. Ternyata ketika penjurusan itu aku passionnya itu basicnya ada di administrasi perkantoran gitu ya. Ya sempat ada rasa kenapa sih saya harus masuk ke administrasi perkantoran padahal saya inginnya kan di multimedia gitu. Tapi seiring masuk ke dalam gitu ya, mendalami di administrasi perkantoran itu ternyata memang betul hasil dari psikotes itu memang sesuai dengan passion saya gitu Bu. Iya. Dan Cocoknya ke administrasi perkantoran dan tidak tanggung-tanggung saya pernah menjuarai di kelas gitu. Ranking 1. Oh waktu itu 2. Ranking 2. Ya, kalau Kak Lintang dulu Apa? Juara kelas? Heeh. Enggak Enggak pernah ya? pernah juara kelas. Ya maksudnya masuk dalam 10 besar 10 pernah. besar, Tapi iya. kalau juara 1 enggak pernah kalau aku sih, jujur. ya. Kalau Yang penting sekarang buktinya. Iya, kayak gitu. Tapi kan kita di luar juga
membawa juara Bu Iya. ya. Membawa nama SMK, SMK di Negeri luar. 1 Lumajang. Iya, Iya, maksudnya betul. di luar Lumajang ya. Betul. Oke. Tadi sudah menyampaikan. Nah, sekarang ini setelah lulus nih ya, saya mau tanya dari dulu kuliah. Kalau saya tahu dulu Kak Madun ini adalah siswa yang tergabung dalam SBL. Iya betul, SBL. Kak Madun bisa sekolah karena Kak Madun dapat beasiswa. Betul, Nah, betul. setiap hari ya, saya tahu ini Bapak Ibu guru juga tahu, Betul. mungkin teman-teman yang seangkatan sama Kak Madun ini juga tahu bahwa dulu Kak Madun itu setiap hari apa yang dilakukan Kak Madun Oh dulu iya. ketika ikut SBL. Kita kan sekolah Adiwiyatan ya. Betul. Jadi SBL itu sebuah program dari sekolah ya Bu ya, tentang siswa berbudaya lingkungan. Jadi kita itu diberikan program sekolah gratis gitu ya, tapi kita harus diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman di sekolah. Jadi teman yang lain sudah pada pulang, kita masih di sekolah masih siram-siram bunga gitu, merawat bunga gitu ya. Terus teman-teman yang lain yang libur, kita nggak libur penuh ya, masih disuruh ke sekolah gitu. Di sekolah bunganya dilihat takut kering gitu ya. Tapi ya itu alhamdulillah bersyukur sekali saya gitu. Akhirnya dengan program itu saya bisa sampai saat ini gitu Bu. Jadi ya terima kasih sekali gitu ya. Ya, jadi kesuksesan ya tidak secara tiba-tiba, tidak ada yang instan, ya kan? Betul. Jadi kesuksesan itu harus kita awali ya seperti Kak Madun tadi, harus dimulai dari sesuatu yang mungkin adalah menurut kita hal-hal sulit ya. Sulit, iya. Tapi dinikmati oleh Kak Madun. Betul. Iya. Benar Nah, banget. selain Kak Madun ikut SBL, Kak Madun juga ikut pramuka, ikut PMN, Iya. ya, sempat juga jadi pelatih pramuka di sini ya, Betul. di SMK Negeri 1. Ketua koperasi juga. Iya, ketua koperasi. Oh, apa sih semuanya? Jadi, kemudian Kak Madun ini setelah lulus jadi pelatih pembina satuan di SMK Negeri 1 Betul. Lumajang. betul, Jadi ya. pelatih pramuka, Pramuka. di sini. Kemudian sambil bekerja ya Kak Madun. Iya, waktu itu bekerja di pemerintah daerah, tepatnya Iya. di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Gitu. Wow, administrasi perkantoran tapi kerjanya di keuangan ya. Betul sekali. Akhirnya perlu belajar lagi apa karena bekalnya sudah lengkap apa bagaimana ini Kak Madun? Jadi kalau di administrasi perkantoran kan sebenarnya udah diajarin sedikit tentang akuntansi dasar gitu Bu ya. Jadi nanti kita untuk belajar untuk di dunia kerja itu malah lebih mudah sih Bu. Jadi tergantung kita sih mau belajar apa enggak gitu. Dan kebetulan waktu di Badan Pengelola Keuangan Daerah itu saya juga punya banyak kesempatan gitu Bu. Jadi ini buat motivasi buat teman-teman semua yang nonton ya Bu Iya, ya. betul. Bahwasannya SMK itu apalagi SMK Negeri 1 Lumajang ya, bahwasannya lulusannya itu tidak boleh kita remehkan gitu ya. Iya. Bahwasannya ketika saya masuk terjun di dunia pemerintahan, di dunia birokrasi gitu, ketika saya masuk di sana itu langsung diberi kepercayaan oleh kepala badan gitu Bu ya. Iya. Jadi Keren diberi dong. kepercayaan. Tentunya karena memang alumni dari SMK mungkin. Iya. Terus diberi kepercayaan, saya itu sering dikirim ke Jakarta, ke Makassar, ke wah. Bali gitu Bu ya, untuk mewakili pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Lumajang. Lumajang. Betul. Iya. Jadi tetap sama ya dari sekolah bekerja pun tetap dipercaya penuh Dipercaya. ya berprestasi. Mm-mm. Nah, Bisa keliling-keliling juga. Keliling-keliling. Jadi naik pesawat itu gara-gara Iya, benar. Benar banget. bisa naik pesawat gratis. gratis. Iya. Iya betul. Oke, kalau Kak Lintang Iya, dimulai dari mana dulu nih? dari Apa? sekolah dulu. Oh, dari Kalau Kak SMK Madun- dulu ya. Iya, dulu kan kalau Kak Madun begini-begini. Oke. Kalau Kak Lintang setahu saya dulu Kak Lintang adalah tergabung di Eskul Tari. Ya, Kemudian mewakili LKS. ya betul. Kemudian apalagi banyak. Nah, Oke. ini bisa disampaikan nih ke adik-adik Oke. ini. Oke, mungkin biar sama kayak Mas Madun, ya. Biar sama kayak Mas Madun. Dan jadi dulu itu awalnya kalau tentang beasiswa dulu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi dulu kalau Mas Madun ikut SBL, programnya sekolah, dulu saya dapat beasiswa Sampurna.
Keren. Jadi itu senilai 7 juta kalau nggak salah. Nominalnya itu sekitar 7-8 juta, lupa lah. Wah. Saya lupa. Itu di kelas 1 kalau nggak salah. Terus kelas 2-nya ada beasiswa lagi dari lembaga yayasan apa gitu Bu, itu 3 juta kayak gitu. Jadi nominal kalau saya dulu nominal. Uang pembinaan. Iya, uang pembinaan. Apa namanya? Iya, kayak uang pembinaan buat keberlanjutan sekolah kayak gitulah dulu. Terus kalau organisasi sama kayak Mas Madun, ikut pramuka, ikut PMR. Saya juga penerusnya Mas Madun jadi ketua koperasi juga. Iya ya. Iya benar. Makanya saya sempat tanya ke Budaya, kenapa kita selalu selalu bareng sama Lintang gitu. Ternyata kalian sama-sama ketua koperasi. Betul. Sama-sama di pramuka. Betul. Sama-sama di PMR. Betul. Nah, cuman ketika sudah lulus bedanya adalah Kak Madun kerja, Iya. aku kuliah gitu. Iya. Jadi terus apa lagi ya? Ya itu pokoknya organisasi kita sama itu. Betul. Ikut eskul tari juga, sama berproses sama teman-teman karawitan kayak gitu. Dan juga mewakili teman-teman SMK 1 Lumajang di banyak perlombaan kayak gitu. Terus dulu kita pernah lomba apa Mas Madun? Yang bareng Di ini ya Palang Merah, Jumbara ya kita ya. ya Jumbara itu. Jumbara yang kita menjadi juara umum ya Bu. Itu yang paling berkesan sih bagi kita ya Lin, karena waktu itu ketika kita masuk di arena perlombaan gitu Bu, kita sudah bikin bikin sekolah-sekolah lain itu agak sedikit gimana gitu, karena Iya. saya sama Lintang langsung tuh down gitu ya. iya, saya dengan Lintang dan teman-teman tuh excited banget gitu. Ketika masuk langsung wow gitu. Oh, itu SMK langsung Wow, ini. SMK 1 gitu. Betul. Jadi Iya. itu sih sedikit berkesan karena memang kita jadi juara umum ya waktu itu. Iya waktu itu. Jadi mungkin apa ya kalau pesan buat adik-adik yang sekarang lagi di SMK atau mau ke SMK, apapun jurusannya adik-adik, itu nanti adik-adik bisa berproses di dalam SMK ini, banyak sekali ruang gitu loh Mas Madun. Jadi walaupun gini, gimana Bu? kan SMK ini kan singkat sekali ya, 3 tahun. 3 tahun. Jadi manfaatkan waktu itu selama 3 tahun itu untuk hal yang positif. Positif benar. Langsung saja show up ya. Nah benar. Apa Langsung. yang kita punya, Betul. apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, langsung saja gitu ya. Benar sekali kayak gitu. Jadi kalau kita hanya rebahan, hanya kita bermimpi gitu kan nggak bisa ya kita Nggak mewujudkan sesuatu apa yang kita impikan tanpa kita harus berusaha. Iya benar. Terus aku juga ada pesan sih buat adik-adikku yang khususnya sekolah di SMK Negeri 1 Lumajang gitu ya. Bahwasannya itu kesuksesan itu tidak akan lepas dari lingkungan di mana kita dibesarkan. Betul. Nah, di SMK Negeri 1 Lumajang ini saya acung jempol gitu Bu ya. Iyalah. Karena memang selain ya semua sarana di sini sudah memadai, gurunya juga sudah sesuai dengan ini ya, kompetensinya Gurunya sudah tidak diragukan selain lagi. kece-kece Iya betul. juga apa ya? Kompetensinya tidak diragukan Iya, lagi benar. Bu. Dan memang lulusannya itu udah terbukti di luar. Betul. Teman-teman saya di SMK Negeri 1 Lumajang itu yang satu dinas waktu saya di pemerintah daerah itu udah banyak gitu Bu. Jadi Oke ya. ya kali ya. Ya benar. Jadi adik-adik nanti itu waktu magang itu kan kita kan magangnya banyak di pemerintah daerah. Nah dari situ juga kita kenal lingkungan dinas. Akhirnya kita bisa bekerja juga. Betul. Karena mereka udah tahu keahlian kita gitu. Betul. Tahu skill kita kayak gitu. Jadi memang SMK Negeri 1 Lumajang, maksudnya alumninya, lulusannya itu memang sudah terbukti ya, dibuktikan. Ini sebagian kecil nih, kalian berdua Betul. ini kan sebagian kecil. Sebagian kecil. Kita sampel. Sebagian Sampel aja. kecil yang kita hadirkan. Oke, lanjut. Kalau Kak Madun awalnya itu bekerja di kantor pemerintahan daerah. Kemudian kenapa nih tiba-tiba bisa langsung masuk di Polsus ya gitu. Sekalian saja Kak Madun mungkin ingin ada yang ingin disampaikan oleh kepada adik-adik ini. Siap.
Jadi ketika saya bekerja di pemerintahan daerah kan waktu itu masih belum ada status sebagai pegawai negeri sipil ya Bu ya. Jadi saya itu memang tipenya orangnya itu ingin mencoba yang lebih, bukan dalam artian saya tidak bersyukur atas apa yang saya terima gitu Bu. Jadi saya memang ingin mencoba yang lebih gitu. Dan waktu itu saya sedang bekerja juga sambil kuliah lagi loh Bu saya. Jadi ketika kerja di Pemda nyambi kuliah gitu ya. Terus ada pendaftaran itu. Jadi saya juga ikut dan kebetulan alhamdulillah sekali coba langsung dapat gitu Bu. Oke, bentar. Ini ada yang tanya nih, mumpung belum ini ya. Kak, solusi tetap produktif meskipun sedang daring gimana? Dari SN Tar apa ini? SN Tardla. Nggak tahu lah apa ini ya. Disimak ya. Silakan, siapa dulu yang boleh nih? Solusi tetap produktif ketika daring. Iya. Siapa dulu? Lintang punya kelas ya, aku juga punya kelas nih. Aku dulu aja deh sekalian ya. Atau Kak Lintang aja, ini ada khusus nih pertanyaan Kak Lintang, untuk Kak Madun ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena kita sekarang lagi daring dan berdekatan dengan internet, jadi bagaimana bisa kita harus memanfaatkan bagaimana bisa kita harus memanfaatkan itu Bu, memanfaatkan kesempatan itu kayak gitu. Menggali potensi yang ada dalam diri. Misalnya jadi gini, karena kita daring, kita kan pasti lebih banyak waktu daripada kita itu nggak daring kayak gitu kan. Nah, ketika itu kita banyak kayak self time gitu loh, kayak punya waktu sendiri buat itu sebenarnya ada dua tipe orang ketika daring. Ketika yang pertama itu rebahan, dibuat nyantai kayak gitu. Ada juga tipe orang yang bisa memanfaatkan. Nah, memanfaatkan juga sambil rebahan juga bisa. Nah, dengan cara yaitu mengenali diri sendiri itu. Kalau nggak dicatat atau nggak difikirkan juga tidak akan pernah timbul. Jadi silakan mencatat mulai dari sekarang, mengenalilah diri sendiri kayak jadi gitu. Dicatat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita kayak kemudian gitu. apa revolusi kita di tahun 2021 itu penting ternyata. Itu penting banget kayak gitu, itu nggak main-main banget. Ketika kita sudah punya resolusi di 2021, berarti kita tinggal mengeksekusi bagaimana caranya bisa terwujud. Iya, benar banget Bu. Terus adik-adik semua di sana jangan mikir dulu banyak-banyak, atau pas adik-adik catat ternyata aku banyak kekurangannya atau banyak apa, jangan kayak gitu. Karena sebenarnya menciptakan kekurangan jangan minder. Yang menciptakan kekurangan itu kadang kita sendiri gitu loh. Betul. Jadi kita harus sering-sering komunikasi juga. Karena kalau setahu saya ini Kak Lintang adalah orang yang paling pede banget. Public speakingnya bagus, ketika presentasi tugas bagus, ketika mewakili LKS di Jawa Timur juga juara 1 ya Kak Lintang. Alhamdulillah. Ya, keren loh. Waktu itu Kak Lintang punya yel-yel Lumajang. Ya, iki Lumajangnya itu loh. Gede-gede enak rasanya. Nah, itu walaupun yang itu ya, kalau teman-teman tahu ya, itu pendukung lainnya itu pakai drum band Bu. Iya. Dan kita itu cuma sederhana dan tapi itu bisa bikin lengket di otaknya para juri, para panitia, bahkan MC-nya juga mengingat-ingat hal itu kayak gitu, walaupun pakai banner dan pakai suara. Tapi SMK 1 paling kompak. Kalau nggak kompak nggak bakal seperti itu. Tanpa didukung suara drum band yang menggelegar, suara SMK Negeri 1 Lumajang lebih menggelegar. Iya, oke. Kayak gitu. Ini ada juga yang jawab ya, temukan diri sendiri dengan mencintai diri sendiri. Betul banget. Itu penting. Jadi cintai diri sendiri, kemudian kita akan bisa mengeksplor diri kita apa yang kita punya. Iya, ini ada yang tanya juga, Kak, tes buat Polsuspas apa aja? Waktu itu Kak Madun sudah kenal sama Pak Suhar. Ini ada yang tanya. Rupa-rupanya Pak Suhar ini idola fenomenal di jurusan administrasi perkantoran. Mungkin ini ada yang nanya,
waktu itu Kak Madun sudah kenal sama Pak Suhar belum waktu itu? Waktu itu saya sudah kenal ya sama Pak Suhar itu. Sudah ngajar ya? Sudah ngajar malah Bu. Saya juga banyak Beliau adalah senior. senior ya. Malah banyak kesan cerita dengan beliau gitu ya. Ya saya bangga sekali lah dengan guru-guru SMK Negeri 1 Lumajang gitu ya. Karena dengan berkat guru-guru saya sudah diantarkan sampai saat ini gitu. Untuk Polsuspas itu ditanyain juga Bu ya pendaftaran. Ya. Pendaftaran. Untuk daftarnya sebagai Polsuspas itu teman-teman ada persyaratan administrasi, terus juga ada seleksi kemampuan dasar dan juga ada seleksi kemampuan bidang dan terakhir itu adalah seleksi pemberkasan Bu. Nah dalam di masing-masing seleksi itu nanti ada beberapa post test juga sih yang harus dilewati oleh teman-teman gitu. Dan di sini mungkin terlalu banyak kalau menceritakan tahapan seleksinya gitu Bu ya. Mungkin Kak Madun punya ini grup atau apa ya? Iya. Apa ya itu? Oh iya kebetulan Bu. Jadi gini teman-teman semuanya yang mungkin sudah nonton gitu ya. Saya ini sebagai apa ya alumni dari SMK Negeri 1 Lumajang itu sangat terbuka sekali buat adik-adik semua yang ingin mungkin punya keinginan mendaftar sebagai Polsus gitu ya. Saya di sini juga membuka kelas daring Bu secara gratis bimbingan bagi calon Polsuspas gitu. Iya, Jadi saya memang yang membuka ingin secara mendaftarkan ya. betul. Jadi Iya. kalau memang mau ikutan join nah itu ya bisa ikuti follow Instagram saya ya, nanti di sana ada link gitu, nanti saya akan bagikan. Nah kita juga ada kelas bimbingan secara daring gitu Bu ya, gratis sementara ini guys. Instagramnya Kak Madun ya? Iya betul. Apa? Muhammadun? Junior. Junior. Tapi sekarang senior kayaknya Bu ya. Sekarang senior. Oke, ini ada solusi nih dari Lailatul Rohmah. Kak, solusi, tanya ya ini. Kak, solusi untuk kita para kelas 12 yang sebentar lagi lulus nih. Dan masih banyak sekali yang bimbang kuliah atau kerja. Atau kuliah sambil kerja. Bagaimana tanggapan kakak-kakak? Boleh silakan dimulai dari siapa saja? Versi saya dulu ya, Oh. karena saya yang bekerja gitu ya. Iya, betul. Kalau yang kelas 3 kalau gitu ya. Jadi kita lihat teman-teman harus juga mempersiapkan diri untuk bisa melanjutkan kuliah terlebih dahulu Bu. Betul. Karena seperti Kak Bapak Ibu Madun. yang tahu bahwasanya kan saya lulus SBM dong, SBMPTN dong. iya, Jadi saya SBMPTN. di perguruan tinggi negeri dong meskipun Iya. sekarang bekerja. Wah, iya. Jadi lupa itu tadi ya. iya, saya juga di PTN gitu ya karena Di mana itu? Di mana itu? Diterima di mana? pokoknya perguruan tinggi negeri deh Bu. Nggak apa-apa. karena aku kan nggak melanjutkan Oh, iya. gitu, nggak ini boleh ya, menjalankan sebut ya, satu iya. semester aja kan ya malu-maluin. Jadi ya dari teman-teman ambil aja peluang dulu Bu. Yang ada di mana dulu silakan gitu ya. Nah, toh nanti ketika teman-teman juga lulus dari perguruan tinggi kan peluang kerja juga lebih banyak gitu. Kalaupun teman-teman lulus dari SMK langsung bekerja, langsung ada pekerjaan, nggak ada masalah juga. Iya, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Selama saya bekerja ini, sekarang saya juga sudah bekerja, profesi saya sebagai Polsuspas, tapi saya sudah juga melanjutkan lagi nih Bu, sekolah Kuliah saya sekarang ya? di ilmu hukum gitu Bu Wah, ya. iya. Jadi biar sama ya. Iya. Linear lah. Betul, tapi teman-teman jangan mudah pas Jadi- dan berhenti di Jadi situ. gini Kak Madun, kalau sempat beberapa kali ketika di kelas tuh saya tanya, kamu setelah ini mau kuliah apa mau kerja? Mau kerja Bu. Mau kerja sudah punya pandangan belum kemana arahnya? Nah itu Bu, saya belum. Nah ini harus dicari mulai dari sekarang. Itu gimana? Mungkin ada tips khusus nih Kak Madun. Kalau teman-teman yang seperti itu ya kenapa bingung gitu ya, sebenarnya kalau saya sih melihat peluang itu teman-teman tidak harus bekerja itu diikut di sukses tolak ukur kesuksesan itu bukan hanya jadi sebagai abdi negara gitu ya, tapi teman-teman juga mungkin bisa buka wirausaha. Usaha. Itu juga ini sih Bu. Jadi untuk teman-teman ya banyak-banyak cari informasi gitu kan, zamannya sekarang kan udah sangat terbuka sekali, informasi bisa diakses oleh teman-teman, jadi ya itu dimanfaatkan gitu untuk Oke. mencari mungkin Iya. itu sih. Oke, ini kalau
versi Kak Lintang nih ya. Kalau, Kak Lintang ini kan sekarang sudah lulus kuliah. Nah, setelah sekolah kemudian kuliah di UNED, jurusan apa Kak Lintang? Di Politeknik Negeri Jember jurusan peternakan. Nah, ini kayaknya nggak nyambung nih Iya, sama nyambung. akuntansi. Nyambung nggak Kak Lintang? Nyambung sih. Soalnya prodiku itu manajemen bisnis unggas. Oh ya sama Ya, lah. Ini tapi ya tetap aja fakultasnya peternakan kayak gitu. Aku masuk saintek gitu, Bu. Oh iya. Kayak gitu. Kalau menjawab yang tadi sih, kalau menurutku itu kalau ada adik-adik yang bimbang kayak gitu ya. Kalau saran dari aku itu, kenapa sih adik-adik itu kok masih bimbang antara kuliah dan kerja, itu pertama. Betul. Ada adik-adik yang nggak ingin kuliah karena nggak punya biaya, Bu. Tapi pengen kuliah nih, tapi nggak ada biaya. Ada juga yang milih kerja karena yang nggak punya biaya mau kuliah kayak gitu. Iya, akhirnya bekerja kayak gitu. Nah, menurutku kuliah itu adalah kesempatan emas, Bu. Jadi bagi adik-adik semua, kuliah itu adalah kesempatan emas. Jadi kalau diibaratkan kita hidup itu zona bonus, itu zona kuliah. Kayak gitu kalau menurutku ya Mas Madun ya. Itu berpandanganku. Itu jadi kalau masih ada kesempatan, karena di perkuliahan itu banyak sekali beasiswa teman-teman kayak gitu. Sebelum kuliah pun teman-teman juga udah bisa daftar beasiswa. Jadi ketika di kampus Kak Lintang juga tetap berprestasi dan tetap dapat biaya. Nah, ya kayak gitu. Jadi aku termasuk penerima beasiswa bidik misi. Jadi kayak gitu. Kalau saya sempat tahu tadi Kak Lintang bilang apapun, misalnya kalau kita dibilang saya tadi salah jurusan, saya salah jurusan tidak sesuai, kita tidak harus menenggelamkan diri ya. Nah kayak gitu. Itu gimana itu? Jadi gini kan, karena tadi Bu Dewi bilang peternakan beda dengan akuntansi. Iya. Nah ya memang beda sekali kayak gitu. Jadi awalnya dulu deh, kalau pesennya aku ke adik-adik, kuliah nggak kuliah pun, maksudnya masuk SMK juga, itu usahakan sesuai passion kayak gitu. Gimana cara mencari passion? Ya mulai dari sekarang dicari kesenangannya itu apa. Tuh jangan muluk-muluk kemampuan deh, tapi kesenangan kayak gitu. Aku seneng apa sih kayak gitu. Jadi walaupun nantinya adik-adik kuliahnya nggak linear pun, itu kuliah itu nggak harus linear kan, ada yang namanya UTBK tadi Mas Madun. Nah itu karena dulu aku adalah salah satu kesalahan dan jangan dicontoh. Dan itu jangan dicontoh, jangan sampai ikut-ikutan teman. Jadi apalagi jangan sampai ikut-ikutan pacar kayak gitu, jangan ya. Ini bahaya. Maksudnya ini adalah realita loh, Bu. Itu fakta-fakta yang ada di luar sana itu kayak gitu. Biasanya memang gitu. Kebanyakan yang saya tahu akhirnya karena pacarku ikut memilih jurusan ini, aku ikutan kayak gitu. Itu sulitnya di teman-teman sendiri loh, beneran ini kayak gitu. Karena kuliah itu yang membuat sulit itu teman-teman sendiri. Aslinya lebih gampang daripada SMK. Jadi sebenarnya hidup itu rumit, hidup itu kata orang rumit. Sebenarnya hidup itu gampang gitu. Hidup itu gitu. Mudah, tapi kita yang membuat rumit sendiri ya. Nah, iya benar. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi kalau ini kan Kak Lintang nih sudah lulus ya, sudah. Nah, sekarang Kak Lintang nih bekerja di mana? Bekerja di ruang guru, Bu. Sama, Bu, nggak nyambung lagi ya, Bu ya. Nyambung sih, disambung-sambungin aja. Jadi gini, Bu. Saya ke sana peternakan, tapi di ruang guru. Kalau peternakan itu yang kita pelihara adalah hewan unggas atau apa gitu ya. Tapi kalau di ruang guru yang kita pelihara adalah sisa-sisa. Jadi gini, Bu, karena kita belajar dari kesalahan. Betul. Jangan sampai bekerja tidak sesuai passion. Betul. Nah, kayak gitu. Karena jadi Kak Lintang nggak mau masuk ke lubang yang kayak tersandung lagi gitu. Iya, kalau katanya Bu Dewi tadi, kalau udah nyemplung jangan sampai tenggelam. Itu benar. Dulu waktu kuliah aku memang istilahnya kecemplung. Tapi aku berenang dengan cara ya udah menggali potensiku yang ada buat belajar ilmu-ilmu yang baru, juga berprestasi sama kayak Mas Madun, bisa keliling Indonesia gratis kayak gitu, tetap dengan berprestasi. Terus juga sebenarnya temenku yang SMK peternakan juga banyak loh, tapi kenapa kok aku yang mengikuti lomba ya? Karena mereka nggak ada niat, nggak ada tekad kayak gitu, nggak mau. Nah, usaha, ya. Nah gitu, jadi adik-adik di sana itu ya kuatin tekad, banyakin mau kayak gitu dan banyakin belajar.
Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Apapun yang sudah kita lakukan, pilihan apapun, ketika kita sudah merasa bahwa pilihan kita salah, kita tidak boleh langsung, aduh pilihanku salah, dan kita harus merenung, putus asa. Jangan Tapi bagaimana kita berusaha untuk bangkit dan berdiri lagi. Benar ya, banget. gitu ya. Benar banget. Ya. Ini ada, ini Kak Madun, Kak, kita senior solidar 17. Mungkin teman-temannya kamu. Ini teman-teman saya tuh Bu, teman-teman angkatan iya. gitu. Oke, ada yang nyapa Mbak Iya, Lintang. terima kasih. Iya, Kak Madun humble. Makasih. Iya, oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya-tanya seputar ruang guru, boleh, seputar Polsus juga boleh. Ya, mungkin Kak Lintang, ini ruang guru ini adalah salah satu program ya? Bukan. Ruang Guru itu perusahaan startup di Indonesia, sudah masuk company. Betul. Jadi udah berbentuk perusahaan yang di bidang pendidikan tapi digital kayak gitu. Digital. Berarti daring ini lebih banyak peminatnya apa bagaimana? Lebih sedikit malah. Karena apa? Karena dulu kita itu sistemnya itu kan tatap muka dan daring. Itu dulu Ruang Guru itu memang sebuah bimbingan belajar, tapi sekarang kan semua sudah daring. Terus ngapain? Iya, betul. Jadi sama aja gitu. Kalau dilihat dari segi kayak perusahaannya itu memang lebih menurun sih. Karena memang, tapi ya dengan ini kita juga merasakan semua gimana susahnya daring kayak gitu. Iya, benar kan ya. Pernah ngikutin kalau daring itu lebih apa ya? Kalau biasanya sebagai bapak ibu guru nih, kadang kita tidak bertemu siswa kita. Bagaimana kita bisa mengenal karakter mereka kan gitu. Tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Kalau tak sayang biasanya maka nggak akan pernah tahu gitu. Iya, ya. Bu, benar Bu. Iya, jadi ini lagi nih. Katanya tes Polsus pasnya dibuka mulai bulan April, Kak. Itu apa benar apa enggak? Ya, bagi teman-teman yang kepo tentang Polsus Pas ya, lebih baik kita ini ya Bu ya, kita arahkan lagi. Oke, jadi langsung untuk follow aja. Iya. Jadi buat terutama teman-teman mungkin dari alumni SMK Negeri 1 Lumajang ataupun yang masih duduk di kelas 12 mau ikut jejak saya gitu. Saya sangat terbuka sekali ingin membantu teman-teman karena saya ini juga ada sedikit motivasi gitu Bu, karena motivasi untuk berbagi kepada teman-teman SMK gitu. Karena secara pengalaman pribadi saya gitu, saya bahasanya tidak setiap manusia itu terlahir dengan keberuntungan yang sama. Dalam artian kita tidak pernah meminta dilahirkan dalam keluarga yang berada ataupun keluarga yang berkekurangan gitu. Jadi sebenarnya itu jangan perjadikan permasalahan bagi teman-teman semua. Yang jadi teman-teman itu harus bisa yang menjadi tanggung jawab teman-teman itu adalah teman-teman harus bisa bagaimana ke depannya. Jangan teman-teman jadikan senjata atau jadikan alasan keluarga nggak mampu dijadikan alasan buat teman-teman agar iya betul. Jadi seperti yang dikatakan Lintang tadi bahwa kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Bagaimana caranya? Yang penting kita mau berusaha, bekerja keras dan kita tunjukkan. Iya, ditunjukkan. Pelan-pelan aja, nggak perlu cepet-cepet gitu. Pelan-pelan. Iya. Pelan saja. Jangan terlalu lambat tapi Bu. Iya, kan terlalu lambat. Oke, ya. Ini terakhir. Ini ada. Ini 2 anak-anak hebat. Semoga bisa nular ke anak-anak yang lain. Amin. Sukses buat Lintang dan Madun. Dari siapa Bu? Dari Ika Ananda. Ika. Guru kita tercinta juga nih. Sehat selalu. Ya, Bu. Oke, harapan Kak Lintang nih kepada adik-adik nih. Ya, ini terakhir nih harapan. Iya. Jadi harapannya buat adik-adik yang sekarang di SMK itu masih banyak kesempatan buat adik-adik menentukan jalan masa depannya adik-adik. Adik-adik mau ambil jalur mana aja itu silakan dipikirkan mateng-mateng. Kalau memang pinginnya ke jalur A, ya itu jangan
jangan berhenti dulu sebelum adik-adik mencoba melewati jalur itu. Tapi kalau memang mau ke jalur B, ya silakan siapkan juga kayak gitu. Jadi jangan sampai aku mau ke sana tapi kayak Iya. gitu. Jadi Banyak silakan tapinya banyak ya. tapinya. Jadi silakan dijawab dulu tapinya itu kayak gitu. Itu sih pesanku buat adik-adik SMK semua yang sedang nonton ini kayak gitu. Jadi ikuti jejak Kak Lintang nih. Mantap. Berprestasi, cantik, keren, public speakingnya Udah oke. gak jomblo kan? Masih jomblo ya? Masih kalau jomblo itu Tetap jomblo. Tetap jomblo. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak Jomblo apa-apa. tapi kan bahagia. iya, yang penting bahagia. Jomblo itu bukan berarti kita nggak laku. Laku, loh. Iya, ya, benar. Tapi kita nggak mau jadi mantan gitu aja ya. Pressnya lebih tinggi tuh, Bu. Iya, oke. Oke, Kak Madu mungkin ada saran? Kalau saya sih buat teman-teman seluruh adik-adik saya ya tepatnya, pesan saya teman-teman ketika melakukan sesuatu itu berikan yang terbaik apapun itu. Jadi ketika teman-teman belajar pun berikan yang terbaik. Pokoknya hal-hal yang positif harus teman-teman berikan yang terbaik. Jadi nanti teman-teman akan memetik hasilnya yang terbaik juga. Ya, Terus betul. pesan lagi nih buat teman-teman ya, teman-teman harus hormat sekali pada Bapak Ibu guru teman-teman. Betul. Betul. Jadi Eh, kalau Kak Lintang sampai sekarang ini ya, yang setahu saya ketika bertemu di jalan Bapak Ibu guru itu tetap menyapa. Iya. Biarpun Kak Lintang sudah sukses ya, tetap sama Bapak Ibu guru tetap tawadu, tetap Alhamdulillah. sopan, tetap santun ya Kak Lintang ya. Ya, alhamdulillah. Nah, ini perlu dicontoh nih Kak Lintang ya sama adik-adik ya. harus Iya, harus harus itu, Bu, ya. seperti itu. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita juga. Betul. Yang memberikan ilmunya ya. Betul. Entah sedikit atau entah banyak, entah itu berguna atau tidak, Betul. tapi setidaknya mereka pernah mengisi apa? Ya mengisi. Mengajarkan kita Mengajarkan untuk lebih kita, baik. iya, Iya. lebih baik, Iya, untuk benar. lebih baik itu. Oke. Sebelum closing ya, Iya. terima kasih Kak Madun udah menyempatkan diri datang ke SMK 1. Terima kasih Ya. Kak Lintang, kapan-kapan Ya, Bu. bisa datang lagi memberi Mantap. motivasi Ya, kepada adik-adik. pastinya, Ya, Bu. mungkin kalau mau tanya langsung kepada mereka berdua, langsung saja follow IG mereka. Iya, benar. Apa IG-nya? Lintang Linggar Bekasi. Dan Mamadun Mamadun underscore junior. oke ya. Satu kata dari saya, bukan satu kata sih ini. Banyak kata. Senyum dan perjuangan adalah hal yang seiring namun belum tentu sejalan. Karena senyum bisa dimiliki siapa saja, tetapi perjuangan hanyalah milik orang-orang yang ingin sukses. Oke, sampai jumpa lagi dengan Ngompres Ngobrol Prestasi. Yeay. Jiwa